Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fauzia dari kelas Biologi A semester 6 dengan NIM 1908116002. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mengulas terkait dengan jurnal internasional yang sudah saya pilih untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah bioteknologi. Nah, di sini saya memilih jurnal dengan judul Plant Serine Protease Inhibitors Biotechnology Application in Agriculture and Molecular Farming. Nah, jurnal ini berjudul tentang tanaman yang mengandung serine protease inhibitors atau tanaman yang digunakan untuk atau diaplikasikan untuk bioteknologi dalam bidang pertanian dan juga pertanian molekular. Nah, secara singkat, jurnal ini membahas terkait dengan inhibitor protease serine atau kita singkat SPI ya di sini. Nah, biasanya didistribusikan secara luas pada organisme yang hidup seperti contohnya bakteri, kemudian jamur, tumbuhan dan juga manusia. Nah, adapun fungsi utama dari SPI juga yaitu sebagai enzim protase adalah untuk mengatur aktivitas proteolitik. Nah, terutama pada tumbuhan yang akan kita bahas, yaitu sebagian besar itu studi mengenai SPI itu difokuskan pada peran fisiologisnya saja. Nah, kemudian ada beberapa studi, yaitu studi awal yang dilakukan pada tanaman itu menunjukkan bahwa SPI tersebut berpartisipasi dalam regulasi proses proteolitik endogen. Kemudian juga contohnya seperti pada regulasi protase dalam biji tanaman. Nah, selain itu juga ada beberapa penelitian yang mengamati bahwa SPI juga berpartisipasi dalam pengaturan kematian sel selama perkembangan dan juga penuaan pada tanaman tersebut. Nah, kemudian di sisi lain, SPI juga pada tanaman ini memiliki peran yang sangat penting dalam pertahanan terhadap hama. Ya, jadi hama dan mikroorganisme tentunya yang bersifat fitopatogen. Nah, dalam 20 tahun terakhir ini ada beberapa tanaman transgenik yang mengekspresikan SPI itu secara berlebihan. Telah diproduksi juga, kemudian telah diuji juga untuk bertujuan agar mencapai peningkatan ketahanan terhadap serangga patogen. Nah, akhirnya dalam pertanian molekuler ini SPI ini telah digunakan untuk meminimalkan proteolisis protein rekombinan yang diekspresikan dalam tanaman. Nah, tinjauan ini atau jurnal ini itu membahas terkait aplikasi bioteknologi tanaman yang mengandung SPI di bidang pertanian terutama. Jadi mungkin itu secara singkat terkait dengan isi jurnal. Baik, dari tadi kita bicara tentang serine ya, tentang serine protease inhibitor atau disingkat SPI. Nah, kita harus tahu dulu sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu SPI. Nah, SPI ini adalah sebuah kelompok besar protein yang fungsinya atau kerjanya itu sebagai penghambat protase dan merupakan penghambat protase terbesar dan paling banyak ditemui terutama pada makhluk hidup. Nah, gen yang menyerupai serpin itu telah ditemukan pada binatang, kemudian tumbuhan, virus, pox, dan bakteri. Nah, serpin itu bekerja dengan cara mengubah bentuk untuk menghambat enzim target. Nah, adapun strukturnya itu terdiri dari 350 sampai dengan 400 asam amino dan memiliki berat molekul sekitar 40 sampai 50 kDa. Penyusunnya adalah 3 lembaran beta ABC dan terdiri dari 8 sampai 9 helix alfa. Adapun beberapa klasifikasi inhibitor protase ya. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Lawsky and Cato. Nah, beliau itu mengusulkan bahwa klasifikasi PI itu dalam keluarga itu mengingat ya situsnya itu reaktif spesifik yang ada dalam urutan tersebut. Jadi nomenklatur ini memungkinkan untuk mengelompokkan PI itu menjadi 4 keluarga utama. Nah, jadi di sini ada
dibagi menjadi 4 klasifikasinya ya. Jadi yang pertama itu nomenklatur ini itu dimasukkan menjadi 4. Yang pertama itu inhibitor protase cysteine, kemudian yang kedua itu sebagai inhibitor protase metaboloid, kemudian yang ketiga itu inhibitor protase aspartat, kemudian yang keempat itu inhibitor protase serine. Pada tumbuhan itu PI juga diklasifikasikan menurut fungsinya dari sifat struktural dan biokimianya, seperti inhibitor protase serine Bowman-Big. Nah, dan sebagainya. Di situ teman-teman bisa lihat ya, ini 1 2 3 4. Nah, kemudian di sini ada beberapa juga ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang klasifikasinya. Ada Larry Lovelace, kemudian ada siapa lagi, di situ ada banyak. Namun secara umum PI dari keluarga yang sama itu menghambat satu jenis katalik protase menggunakan mekanisme yang sama. Nah, dalam 20 tahun terakhir ini, sejumlah besar keluarga PI itu telah diidentifikasi bahwa memperbesar jumlah keluarga yang awalnya dijelaskan oleh tadi, Lavovsky dan Kato. Namun beberapa di antaranya itu ternyata belum dikarakterisasi ya secara detail. Jadi sekarang PI itu malah telah dikelompokkan menjadi 85 famili ya. 85 famili yang berbeda dan telah dikelompokkan menjadi 38 marga jika mempertimbangkan sistem klasifikasi yang diusulkan oleh Rawlings et ya. Nah, inhibitor protase serine adalah inhibitor yang paling banyak dipelajari termasuknya. Nah, kemudian kita masuk ke mekanismenya. Di sini ada mekanisme penghambatan inhibitor protase. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya. Kita langsung ke gambarnya. Nah, di sini ada mekanismenya berupa gambar. Nah, itu pada gambar A tersebut menjelaskan adanya reaksi yang namanya reaksi menjebak yang tidak dapat diubah. Nah, pada gambar A itu terlihat bahwa interaksi antara protase dan inhibitor ini menginduksi pembelahan ikatan peptida internal di inhibitor memicu perubahan konfirmasi. Reaksi ini tidak reversibel dan inhibitor itu tidak pernah memulihkan struktur awalnya. Nah, untuk alasan ini, inhibitor yang berpartisipasi dalam reaksi menjebak ini juga dikenal sebagai inhibitor bunuh diri. Nah, inhibitor itu tidak pernah memulihkan struktur awal ya. Kemudian reaksi yang ke B itu yang B. Nah, yang B itu merupakan interaksi pengikatan ketat yang dibalik. Jadi, inhibitor itu berinteraksi dengan situs aktif protase dengan cara yang mirip dengan interaksi enzim substrat. Nah, kompleks protase dan inhibitor ini hidup berdampingan. Jadi hidup berdampingan dalam keseimbangan yang stabil antara bentuk utuh dan inhibitor dan bentuk modifikasi dari inhibitor. Nah, di mana ikatan peptida dari situs reaktif itu menjadi terputus. Nah, oleh karena itu, inhibitor dalam kompleks terdisosiasi itu menjadi bentuk utuh atau modifikasinya. Nah, jadi di situ teman-teman bisa lihat ya. Di situ juga ada keterangan P1. P1 itu maksudnya situs reaktif. Di situ ada tulisan P1 ya ini. Itu maksudnya situs reaktif. Kemudian PI atau RL itu maksudnya lingkaran reaktifnya. Nah, SPI ini sebagai pertahanan protein pada tumbuhan. Nah, ada beberapa laporan itu menunjukkan bahwa SPI ini berpartisipasi dalam pertahanan tanaman terhadap hama dan mikroorganisme fitopatogen. Nah, selain itu, beberapa fitopatogen itu mengeluarkan berbagai jenis protase ekstraseluler yang berperan aktif dalam perkembangan penyakit. Nah, memang hasil terbaru itu menunjukkan bahwa protase yang disekresikan patogen itu mengaktifkan jalur kekebalan tanaman itu melalui kaskade pensinyalan MAPK yang melibatkan subunit G, A, G, B, dan G dari kompleks protein G heterosimetrik. Sekarang diketahui bahwa SPI adalah tanaman yang mampu menghambat protase serine ekstraseluler yang diproduksi oleh mikroorganisme fitopatogen itu. Kemudian dibutuhkan juga untuk menyerang sel tanaman dan untuk memasak nutrisi.
Nah, menanggapi aksi rotasi ekstraseluler yang dilepaskan oleh patogen tersebut, nah tanaman itu bisa menginduksi ekspresi SPI untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme sehingga bisa mengendalikan proses infeksi. Nah, diketahui juga bahwa SPI itu tanaman yang mampu untuk menekan aktivitas enzimatik dalam saluran pencernaan serangga sehingga mencegah asimilasi protein nabati. Yang keenam yaitu terkait dengan SPI tanaman. Nah, ini SPI tanaman merupakan salah satu aplikasi bioteknologi dalam bidang pertanian. Nah, tanaman SPI ini sangat menarik karena mereka itu bertindak sebagai agen pelindung yang dimodifikasikan oleh gen tunggal dan menghambat enzim proteolitik yang berasal dari hewan, kemudian jamur, tetapi jarang tuh terjadi atau terdapat pada tanaman. Nah, potensi bioteknologi SPI yang digunakan sebagai agen pelindung telah ditunjukkan dengan mentransfer gen SPI dari sumber yang berbeda ke beberapa tanaman yang memiliki kepentingan ekonomi, dan tanaman transgenik yang dihasilkan lebih tahan terhadap hama dan patogen. Nah, ada pun beberapa petunjuk bahwa SPI itu akan memiliki kemungkinan peran dalam perlindungan tanaman diamati ketika adanya larva serangga tertentu itu tidak dapat berkembang secara normal dalam produk kedelai. Kemudian ditunjukkan juga bahwa inhibitor tripsin yang ada di dalam kedelai itu bersifat racun dan bertanggung jawab atas efek yang ditimbulkan pada pertumbuhan larva kembang tepung, ya. Nah, sehingga temuan-temuan ini itu bisa menunjukkan bahwa SPI itu tanaman yang dapat masuk ke saluran pencernaan serangga bersama dengan makanan dan bisa memblokir pencernaan protein, dan serangga kemudian tidak dapat tuh menyerap nutrisi yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Jadi kesimpulannya, jurnal ini membahas terkait dengan beberapa tanaman transgenik yang mengekspresikan SPI. Kemudian telah diproduksi juga dan telah diuji juga SPI tersebut untuk meningkatkan ketahanan, terutama ketahanannya itu terhadap organisme patogen yang sifatnya seperti hama, ya, atau mikroorganisme. Nah, selain itu juga SPI dan PI itu dari famili yang berbeda telah digunakan juga untuk meminimalkan proteolisis protein rekombinan yang diekspresikan pada tanaman. Adapun beberapa contoh sukses atau yang sudah berhasil telah disebutkan juga dalam jurnal ini, dan banyak juga dari mereka itu memiliki perspektif yang komprehensif untuk diterapkan di bidang pertanian molekular. Nah, jadi PI dan SPI ini sangat cocok jika diterapkan di bidang pertanian molekular. Nah, adapun upaya berkoordinasi dari kedua area untuk mengembangkan strategi ramah lingkungan untuk melindungi tanaman, kemudian terutama dari hama dan patogen, dengan nilai tambah juga dapat meningkatkan juga kebugaran tanaman secara keseluruhan dan juga akan meningkatkan nilai komersial platform tanaman untuk produksi protein tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.